tentang mental health, kesehatan mental. Dan sebagai seorang dai, saya harus paham betul tentang realitas umat yang saya dakwahi. Saya nggak boleh cuma berdakwah membahas sesuatu yang sangat nggak relate dengan kehidupan mereka. Walaupun pembahasan itu tetap berpahala, cuman kan tugas dakwah itu adalah memberikan nasihat yang bisa diamalkan, bukan cuma bisa didengar, dicatat, dan dihafal. Yang relate dan bisa langsung dipakai secara praktis. Sehingga dengan pemahaman itu saya memahami bahwa ternyata masalah isu utamanya Gen Z salah satunya adalah masalah mental health, kesehatan mental. Kenapa kok Gen Z yang kesehatan mental? Emang gen yang lain mentalnya baik-baik aja? Enggak sebetulnya. Semua generasi itu punya mental problem, bukan Gen Z doang. Terus bedanya apa? Bedanya Gen Z lebih aware tentang isu mental. Apa aware? Aware itu apa? Lebih sadar, lebih peduli tentang kebutuhan mental health. Sedangkan gen yang lain seringkali denial itu kayak nggak peduli gitu. Seolah-olah isu mental itu nggak penting, seolah-olah kesehatan mental itu bukan kebutuhan, seolah-olah mental exhaustion, burnout atau lelah secara mental yang akhirnya gara-gara lelah mental efeknya kemana-mana, termasuk temperamen, gampang marah-marah, meledak-ledak. Itu tuh kan gara-gara mental problem, mental exhaustion, capek. Tapi bagi beberapa gen sebelumnya itu dianggap bukan sebagai kebutuhan dan nggak penting. Sedangkan di Gen Z dengan kesadaran psikologi mereka yang lumayan lebih baik, akhirnya mereka paham ternyata salah satu kebutuhan untuk kita hidup bahagia itu adalah mental kita harus sehat. Bukan cuma ibadahnya yang harus bagus, mentalnya juga harus sehat. Dan bahkan kalau ada ibadah yang membuat mental kita nggak sehat, atau ada ibadah yang membuat fisik kita jadi nggak sehat, kita nggak boleh memaksakan ibadah itu. Dan itu adalah kaidah fikih kita. Ada ibadah yang pahalanya gede banget, tapi kalau itu merugikan kita, maka dalam konteks itu kita nggak boleh memaksakan ibadah tersebut. Contoh apa? Misalnya sedekah. Sedekah itu kalau berlebihan yang membuat kebutuhan kita nggak terpenuhi, yang membuat kebutuhan anak-anak kita nggak terpenuhi, maka sedekah itu tidak boleh dipaksakan. Ya semampunya aja. Kalau nggak ada kemampuan, jangan ngutang demi sedekah. Jangan ngutang demi ngasih makan orang. Kalau ada kemampuan mau ngasih makan orang dalam konteks tahlilan, dalam konteks selawatan, dalam konteks selamatan, bagus. Tapi kalau nggak ada, jangan dipaksakan. Dan ini adalah masalah hari ini yang terjadi di tengah masyarakat. Udahlah musibah kehilangan, nambah hutang. Kasihan. Musibah berduka karena kehilangan belum selesai, nambah hutang. Terus saya dari apa? Yang harusnya menghidangkan itu bukan yang sedang berduka, tapi tetangga. Jadi kalau kita mau bikin tahlilan, tetangga yang bantuin, bukan tetangga minta jatah. Tahlilan itu penting buat keluarga, buat ahli kubur, penting sekali. Dari hari pertama, sampai hari ke-7, hari 40 dan seterusnya. Nanti haul setahun sekali. Tapi gimana cara melakukannya yang bijak? Jangan membebankan orang yang sedang berduka. Bantulah semampunya. Jadi yang datang itu yang bawa beras. Mungkin kalau nggak bisa bawa sekilo, bawa segenggam. Kebayang kalau yang datangnya 100 orang masing-masing segenggam, mungkin 20 kilo, 30 kilogram beras tuh terkumpul itu. Barulah beras itu dipakai untuk makan bareng ya. Tapi kalau ngebebanin si yang sedang berduka, itu menurut saya sih berlebihan sih. Makanya sekarang Gen Z dengan kesadaran mereka tentang hal-hal kayak gini, mereka mulai kritis.
Atau sedekah misalnya, kalau kita nggak bisa bantu orang dengan angka yang ideal, jangan memaksakan diri. Ya udah, bantu aja dengan angka yang kita mampu. Allah sendiri melarang kita dalam bersedekah secara berlebih-lebihan. Allah bilang, wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Janganlah kamu terlalu kikir, janganlah kamu terlalu dermawan sehingga membuat kamu kesusahan dan penuh dengan penyesalan. Jadi kita dilarang kikir, sebagaimana juga dilarang terlalu berlebih. Itu sama larangannya. Tapi selama ini kan yang digaung-gaungkan selalu jangan pelit, jangan kikir, jangan pelit, jangan kikir ya. Padahal juga harusnya jangan pelit tapi juga jangan berlebih-lebihan. Boros dalam sedekah itu boleh nggak? Nggak boleh. Sama dengan pelit dalam sedekah juga nggak boleh. Terus yang mana? Wa kana baina dzalika qawama, tengah-tengah. Tengah-tengah di sini bukan di tengah, tapi semampunya. Ternyata walaupun sedekah itu pahalanya besar, tapi kalau menyulitkan kita, Allah nggak suka. Apalagi yang ibadah berpahala besar, tapi kalau menyusahkan kita malah jangan dipaksakan. Puasa. Makanya di dalam paragraf ayat puasa di surat Al-Baqarah itu, setelah Allah bilang kutiba alaikumus syiyam la'allakum tattaqun, Allah kasih kondisi. Kalau kalian sedang sakit, kalau kalian lagi safar, kalian tidak mampu berpuasa, maka gantilah puasa itu di hari-hari yang lain yang kalian mudah. Walaupun jika kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian, tapi kalau emang gak mampu jangan dipaksakan. 2 kali loh, 184, 185 diulang lagi kalimatnya. Sedangkan perintah berpuasa cuma 1 ayat, tapi alasan boleh tidak berpuasa 2 ayat. Coba bayangin. Sebegitu pengertiannya Allah kepada hambanya. Puasa itu pahalanya gede. Tapi kalau memaksakan diri sampai menyusahkan ibu yang sedang menyusui, ibu hamil, atau orang yang sedang sakit, orang yang lagi safar dalam keadaan safar yang susah, Allah justru mengatakan jangan menyulitkan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin memudahkan kalian, Allah nggak ingin menyusahkan kalian. Itu kalimat kesimpulannya. Allah ingin memudahkan kalian dengan uzur-uzur yang kalian punyai. Allah nggak ingin menyusahkan kalian sehingga kalian harus memaksakan diri. Itu puasa. Nanti dalam ibadah yang lebih berat lagi atau yang lebih penting lagi apa? Sholat. Ternyata kita nggak boleh memaksakan diri melakukan ibadah sholat padahal kita punya masalah. Contoh, nggak boleh kita berwudu dengan air dingin di puncak musim dingin kalau kita lagi sakit. Di situ walaupun ada air, kita dibolehkan bertayamum dengan tanah yang bersih. Kenapa? Karena kalau kita paksain wudu karena ada air, padahal kita lagi sakit dan itu puncak musim dingin, airnya tidak hangat, maka kita telah menyakiti diri kita sendiri. Allah bilang wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Janganlah kalian mencelakai diri kalian sendiri dengan tangan kalian. Ayat itu walaupun konteksnya tentang perang, tapi juga maknanya dalam urusan apapun. Janganlah kalian mencelakai diri kalian sendiri dengan tangan kalian. Jadi balik lagi kepada tema tadi, ternyata dalam Islam yang penting itu bukan cuma ibadah yang khusyuk, tapi juga kesehatan fisik penting, kesehatan mental penting, sehingga kita bisa menemukan banyak sekali ayat dan hadis yang berbicara secara khusus tentang kesehatan mental.
sedih atau dibully, itu kasus apa? Bullying itu kasus apa? Kasus mental. Pertanyaannya, Nabi pernah dibully nggak? Sering. Secara verbal, secara sikap, secara fisik. Nabi itu dibully, Nabi itu korban bullying loh. Kalau kita pakai bahasa Gen Z itu, sejak Nabi berdakwah, hari pertama beliau dapat wahyu, Nabi itu udah jadi korban bullying. Yang pertama membuli beliau siapa? Paman beliau sendiri, Abu Lahab, Ummu Jamil. Dan buliannya itu bukan cuma kata-kata, lebih daripada itu. Mulai dari kata-kata. Kata mereka apa? Tabban laka ya Muhammad. Celaka kamu Muhammad. Tabban. Kalimat celaka itu bullying, verbal. Itu namanya verbal abusive. Membuli secara kata-kata. Lalu Allah membela Nabi dengan kata-kata tabbat yada abi lahabin wa tabb. Watak yang keduanya itu pakai tasydid. Jadi bacanya bukan tabbat yada abi lahabin wa tabb, bukan. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Harus ditahan dulu. Kenapa? Saking celakanya Abu Lahab dikasih tasydid. Dalam bahasa Arab, tasydid itu artinya penekanan. Jadi bacanya harus ditekan. Watab, bukan watab, bukan cuma qalqalah, tapi ada tasydidnya. Saking marahnya Allah kepada Abu Lahab. Soalnya setiap hari dia membuli Nabi. Setiap hari istrinya naruh kotoran-kotoran di depan pintu rumah Nabi. Setiap hari dia memfitnah Nabi. Setiap hari dia kayak ngelabrak Nabi di depan orang banyak. Nabi itu korban bullying. Sehingga di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menasihati Nabi bagaimana cara menghadapi bullying. Salah satu yang terkenalnya adalah surat Al-Muzammil ayat 9 dan 10. Wasbir ala ma yaqulun. Bersabarlah terhadap ucapan mereka. Ini kan bullying. Bersabarlah terhadap ucapan mereka. Wahjurhum hajran jamila. Tinggalkan mereka baik-baik. Artinya apa? Bikin personal boundaries, bikin batasan personal. Jangan diladenin, tinggalin aja, unfollow aja, like group aja. Kalau dalam bahasa sekarang kan, tinggalkan itu dalam konteks sosial media, like group, unfollow, blok aja, privatein aja akunnya. Itu apa? Itu bukan karena takut. Itu cara kita membuat personal boundaries sehingga dia nggak punya akses lagi kepada kita. Dalam bahasa surah Al-Muzammil, hajran jamila namanya. Meninggalkan, hajran itu hijrah, meninggalkan secara baik-baik dalam konteks bullying. Ini bukti bahwa mental issue adalah isu penting yang ada di Al-Quran dan hadis. Cuman sepanjang ratusan tahun ulama mungkin nggak memakai bahasa ini, walaupun pembahasannya tentang ini, tapi nggak pakai istilah mental issue, personal boundaries, bullying ya. Jadi yang beda apa saya dengan ustaz yang lain? Bahasa, cara menyampaikan. Saya menyampaikan bukan dengan bahasa pesantren, bukan dengan bahasa Al-Azhar, walaupun saya kuliah di Al-Azhar, tapi dengan bahasa kaumnya, yaitu bahasa Gen Z. Saya lumayan kenal Gen Z karena anak saya pun Gen Z. Aisyah tuh Gen Z, Maryam Gen Z. Jadi anak saya itu dua generasi, Gen Z sama Alpha. Kalau Abang Yahya sama itu Alpha. Alpha nanti beda lagi tuh, mungkin 10 tahun dari sekarang dakwah saya umatnya udah pindah lagi dari milenial udah punya anak pindah ke Gen Z, entar lagi Gen Z pada punya anak juga pindah ke Alpha. Nanti kalau ketika saya ngomong sama Alpha udah beda lagi tuh topik saya dengan Gen Z dan milenial, karena Alpha masalahnya mungkin bukan di mental health, ada lagi problem, masing-masing punya, setiap generasi punya masalah. Jadi di dalam Al-Quran, di dalam hadis banyak sekali ayat-ayat yang membahas tentang bagaimana supaya kita punya kesehatan mental.
Al-Muzammil, kemudian Al-Kautsar, Ad-Duha. Ad-Duha itu merasa ditinggali, merasa diabaikan. Terus gimana obatnya? Allah menurunkan satu surat dengan sumpah. Jadi seolah-olah Allah bilang gini, sumpah aku gak marah sama kamu gitu. Sumpah aku tuh gak pernah benci sama kamu. Seromantis itu loh suratnya. Demi meyakinkan hambanya kalau Allah tuh sayang banget sama dia, Allah sampai bersumpah, sumpah aku sayang banget sama kamu gitu kan. Sumpahnya berapa kali? 2. Wadduha wal laili idza saja. Ini sampai Allah aja bersumpah untuk bisa kasih tahu kalau Allah tuh sayang sama hambanya. Ma wadda'aka rabbuka, aku gak pernah ninggalin kamu. Wa ma qala, aku gak pernah marah sama kamu. Ini ayat mental karena Nabi sedang dalam kondisi terpuruk. Al-Kautsar apalagi itu? Nabi dibully gara-gara apa? Anak laki-laki beliau meninggal. Kebayang nggak? Udah meninggal dibully lagi. Saya pernah punya kenalannya. Beliau baru kehilangan putranya. Terus sama tetangga ngomongin, disumpahin lah sama tetangga. Tuh, rasain tuh, makanya jadi orang itu jangan sombong. Padahal dia gak sombong, dia cuma bahagia. Kan kadang-kadang ada tetangga yang gak bisa ngelihat tetangganya bahagia. Jadi kalau tetangganya dapat rezeki, kehidupannya lebih baik, ini dianggap sombong, iri. Begitu si tetangganya dapat musibah, disumpahin, tuh rasain tuh, makanya jangan sombong, tuh begini, tuh begitu. Ada itu kesalahannya. Seolah-olah orang yang dapat musibah ini adalah orang sombong, adalah orang yang memang gak pantas punya keturunan, orang yang begini, orang yang begitu, memang orang yang yang hina dan segala macam. Nabi itu digituin loh. Nabi kehilangan putra-putranya, setiap punya anak laki-laki kecil meninggal, malah dikatain rojulun abtar, laki-laki mandul katanya. Laki-laki mandul, nggak punya keturunan laki-laki, anak laki-laki. Karena di Arab dulu kalau nggak punya keturunan anak laki-laki yang sampai dewasa, berarti dia nggak ada legacy, nggak ada yang nerusin warisan orang tuanya, dianggap mandul. Di pasar dipanggil mandul, semuanya manggil mandul. Sehingga Nabi merasa sangat terpukul, udahlah berduka, plus dibully juga sama orang-orang jahiliyah. Dan jahiliyah itu atau jahil dalam bahasa mental health disebut dengan toksik. Jadi perilaku jahiliyah itu terjemahan mental health-nya adalah perilaku toksik. Di dalam Al-Quran di surat Al-Furqan pun Allah membahas perilaku toksik. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba yang disayang sama Allah. Siapa orang yang disayang sama Allah? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba yang disayang sama Allah adalah mereka yang hidup di muka bumi dalam keadaan tenang. Jika mereka dibully sama orang-orang jahil toksik, mereka mengatakan salaman. Salaman itu artinya bukan. Salaman itu artinya berpisah. Kan kita kalau mau berpisah, assalamualaikum, waalaikumsalam gitu kan. Jadi pergi. Salaman itu artinya dia tinggalkan mereka baik-baik. Dia nggak mau nge-replay komen mereka. Dia nggak mau ngeladenin debat mereka. Dia nggak mau balas-balasan saling caci di antara mereka. Dia itu menghindar. Dan itu cara menyelamatkan mental, menghindar dari orang-orang toksik. Siapa orang toksik? Jahilun. Orang jahil. Jahil itu bahasa saya jahil. Karena kita susah bilang hak, bilang jahil. Harusnya jahil. Enggak, itu beda lagi. Ini siapa sih mancing-mancing?
Jahil. Apa arti jahil? Jahil itu bahasa Arab dari kata jahlah, jahlun, atau jahiliyah. Apa ya? Jahiliyah itu perilaku atau kebiasaan-kebiasaan yang toksik. Salah satunya adalah bullying secara verbal. Gimana caranya kita sebagai korban bullying biar disayang sama Allah kalau nggak disayang sama manusia? Jadilah orang yang punya sifat hayyin atau haunan. Apa itu haunan? Tenang, nggak gampang kepancing. Di sosmed kalau ada yang abusive kalian, ada yang menghina kalian, ada yang hate comment kepada kalian di sosmed, posting lagi pengajian, di komen pengajian kok pamer, pengajian kok FOMO, pengajian kok konten, pengajian kok jadi konten kreator, pengajian kok bahasa cinta-cintaan aja. Kalau kalian dibully secara verbal di sosmed, jangan kepancing. Saya udah kenyang kayak gitu. Jangan kepancing. Apakah saya takut? Enggak, saya ini orang Aceh. Orang Aceh itu punya prinsip. Apa takut? Mati tanam. Itu kan prinsip orang Aceh. Apa takut? Mati tanam. Itu tanam. Tapi sejak saya belajar tentang psikologi, tentang mental health, setelah belajar Islam dan Azhar, saya jadi paham, oh, yang kayak gini-gini itu jangan direspon, jangan diladenin. Kalau perlu cuma klarifikasi sekali untuk supaya nggak menyebar fitnah, sekali aja, sisanya diamin aja. Kenapa? Itu perintah Allah di dalam surat Al-Furqan. Yamshuna 'alal ardi haunan. Haunan itu artinya tenang, nggak gampang kepancing, nggak reaksionis. Karena kalau kita reaksionis, nggak tahan dengan omongan kayak gitu, langsung kita replay, langsung kita debat, nanti kita capek sendiri, akhirnya mental exhaustion, lelah mental. Kenapa kok lelah? Karena ngeladenin yang toksik. Terus apa yang harus kita lakukan? Kita harus melindungi kesehatan mental kita dengan cara menghindar, dengan cara cuek, dengan cara tinggalkan. Dan itu ada di surat Al-Kautsar, Ad-Duha, Al-Muzammil, Al-Furqan. Banyak surat di dalam Al-Quran ngebahas gimana menghadapi perilaku jahiliyah. إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ. Ketika orang-orang toksik bangga dengan perilaku toksiknya, lalu Allah menurunkan sakinah. Sakinah itu adalah apa ya? Calm, ketenangan. Allah turunkan sakinah. Beda dengan tumanina. Kalau tumanina itu peace, kalau sakinah itu calming. Kalau tumanina apa? Peace. Itu tumanina, damai ya. Kalau sakinah itu tenang. Kalau tumanina itu damai, kalau sakinah itu balik. Sakinah itu tenang, enggak loh. Sakinah itu damai, tumanina itu ya terserah deh. Pokoknya gitulah. Kalau bahasa Indonesia saya nggak tahu. Kalau bahasa Inggris, sakinah itu adalah calm. Kalau tumanina itu peace. Saya nggak tahu terjemahan yang tepat bahasa Indonesia apa. Jadi kalau tumanina itu peace, kalau sakinah itu calm. Calm bahasa Jawanya. Suwal. Nah, itu kalau ada tafsirnya. Sangat calm jadi kuat. Walempol. Berarti itu udah mentok itu. Saking kalemnya mati. Walempol tadi udah mati. Itu namanya Allah menurunkan sakinah di mana? Di dalam hati nabinya dan hati orang-orang beriman yang jadi korban perilaku hamiyatul jahiliyah, perilaku toksik orang-orang toksik. Jadi Nabi itu Galipan Khandaq dibully, hijrah dibully, dakwah dibully, berperang, pulang dari perang dibully, terus saja dibully, di Makkah dibully, di Madinah dibully, sehingga banyaklah ayat-ayat Al-Quran khususnya tentang Nabi Muhammad dan para sahabat ngebahas gimana menghadapi bullying. Berarti itu ayat tentang mental health.
Jadi di Al-Quran ayat tentang mental health itu banyak sekali. Di hadis ayat tentang mental health itu banyak sekali. Nah hari ini kita coba bahas satu aja hadis tentang self love. Hadis tentang self love. Saya bacakan hadisnya. An Abdullah bin Amr qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul lail? Qultu bala ya Rasulullah. Qala fala taf'al, sum wa aftir wa qum wa nim, fa inna li jasadika 'alaika haqq, wa inna li 'ainika 'alaika haqq, wa inna li zawjika 'alaika haqq, wa inna li zawrika 'alaika haqq. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, wahai Abdullah, bukankah aku mendengar kabar bahwa engkau berpuasa sepanjang siang dan sholat malam sepanjang malam? Kata Abdullah, benar ya Rasulullah. Kata Nabi, jangan lakukan itu. Jadi ceritanya apa? Nabi dapat kabar ada seorang sahabat kecil, sahabat muda, namanya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah ini ahli ibadah. Saking ahli ibadahnya, setiap hari dia berpuasa. Setiap malam dia tahajud, tidak tidur. Jadi malam itu dia tidak mau tidur, mau tahajud sepanjang malam. Siang itu mau puasa sepanjang hari, setiap hari. Akhirnya Nabi bilang, la taf'al, jangan lakukan kayak gitu. Jangan kayak gitu. Kenapa? Berpuasalah dan berbukalah. Salam seling. Ada satu hari berpuasa, ada satu hari berbuka. Namanya puasa Daud. Sholatlah dan tidurlah. Jadi ada sebagian malam dipakai buat tidur, ada sebagian malam dipakai buat sholat. Jadi jangan full sholat, walaupun sholat itu bagus. Kenapa? Kata Nabi, sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atas dirimu. Sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atas dirimu. Hadis riwayat Bukhari dengan derajat sahih. Ternyata kita tuh harus memikirkan kebutuhan kita sendiri selain kebutuhan orang lain. Kita harus menunaikan hak diri kita sendiri selain menunaikan hak orang lain. Karena orang yang mengabaikan hak dirinya berarti dia zalim kepada dirinya sendiri. Self love itu adalah tentang bagaimana cara kita memberikan hak diri kita sendiri, menyayangi diri sendiri, mengasihani diri sendiri, memaafkan diri sendiri, memberikan kesempatan buat diri sendiri memperbaikinya. Jangan terlalu keras kepada diri sendiri. Kenapa kita begitu rahmah, begitu penyayang sama orang lain, tapi kita begitu keras kepada diri kita sendiri? Harusnya life balance, harusnya itu seimbang. Sebagaimana kita begitu sayang, peduli, perhatian sama orang lain, kayak gitu juga harusnya kita sayang, peduli, dan perhatian ke diri kita sendiri. Harusnya seimbang. Orang baik itu bukan cuma yang perhatian habis-habisan berkorban untuk orang lain, tapi dia mengabaikan hak dirinya sendiri. Bukan itu yang Nabi mau. Jangankan kepada orang lain, ke Allah aja Nabi nggak mau. Dengan sholat malam, dengan puasa setiap hari, Nabi bilang, la taf'al, jangan lakukan itu. Padahal puasa itu untuk Allah, sholat itu menghadap Allah, tapi la taf'al, jangan lakukan kayak gitu. Berikan juga hak diri kamu sendiri. Setengahnya pakai buat sholat, setengah malamnya pakai buat istirahat. Sehari pakai buat puasa, sehari pakai buat berbuka. Sehingga kita juga punya bisa menunaikan hak diri kita, makan enak, makan yang layak, memenuhi protein, gizi segala macam, kemudian kebutuhan tidur kita. Fa inna li nafsika 'alaika hak, terhadap tubuhmu kamu punya kewajiban atau punya hak. Jadi apa definisi self love dalam beberapa tulisan para ahli? Kata mereka, self love itu adalah memberikan hak diri seperti kita memberikan hak orang lain.
Hidup akan lebih tenang ketika kita sayang kepada diri kita sendiri. Saat kita mengerti apa yang kita mau, apa yang membuat kita bahagia, sehingga kita berjuang untuk memenuhinya. Banyak orang di luar sana nggak ngerti apa yang dia mau. Benar nggak? Kamu pengennya jadi apa? Nggak tahu. Kamu sebetulnya pengen apa sih? Nggak ngerti. Dia tuh nggak tahu pengennya dia itu apa. Dan dia juga nggak ngerti yang bikin dia happy itu apa. Dia nggak ngerti. Aku tuh happy dengan apa? Kayaknya aku nggak pernah bisa bahagia. Karena dia tuh nggak tahu yang bikin dia bahagia itu apa. Berarti kita sedang zalim sama diri kita sendiri. Kenapa kok zalim? Karena kita sangat mengerti keluarga, mengerti orang tua, mengerti suami, mengerti anak-anak, bahkan mengerti netizen maunya apa. Kita tahu netizen itu senangnya idol begini, pakai filternya yang ini, di postingnya kayak gini. Netizen itu senangnya live-nya minimal 1 jam atau 2 jam biar tetap layar dikasih gift. Kita tuh senang tahu banget gitu kebutuhan orang lain, tapi bahkan kita nggak mengerti apa yang menjadi kebutuhan diri kita sendiri. Itu namanya zalim sama diri sendiri. Jadi kalau ada di antara kalian yang hari ini udah ngerti banget tentang kebutuhan keluarga di Indonesia, tapi kalian belum ngerti tentang kebutuhan kalian di Hong Kong, kalian berarti belum adil. Belum adil terhadap diri sendiri. Walaupun kalian itu hebat, baik, pejuang, tapi yang Allah suka bukan hanya tentang menjadi seorang pejuang, jadilah seorang penyayang, bukan hanya kepada orang lain, jadilah juga penyayang kepada diri sendiri. Apa yang kalian cari? Apa yang kalian pengen? Apa yang bikin kalian bahagia? 3 itu. Apa yang kita cari? Apa yang kita mau? Apa yang bikin kita bahagia? Coba cari 3 hal ini, lalu berjuang juga untuk memenuhinya. Karena kita sering nanya, apa yang dibutuhkan keluarga saya? Apa yang diinginkan keluarga saya? Apa yang bikin keluarga saya bahagia? Kita terus nanya itu kan? Dan terus berjuang memenuhi itu kan? Keluarga saya bahagia kalau misalnya saya kirim, misalnya anak-anak nih, anak-anak itu bahagia kalau saya kirim mainan. Di Hong Kong kan banyak tuh toko-toko mainan kirimi just tip atau pas pulang dikirimi. Saya tahu anak-anak itu bahagia kalau dikasih hadiah mainan pas ulang tahun misalnya. Saya tahu suami bahagia kalau saya fit call, atau sebaliknya kalau saya nggak pernah telepon dia bahagia. Kalau saya video call dia bahagia, akhirnya 2 hari sekali, 3 hari sekali video call. Saya tahu kebutuhan suami saya itu video call atau kata-kata yang bagus, emoticon yang bagus misalnya. Saya tahu kebutuhan ibu saya itu supaya dilunasi hutangnya, supaya dicicil hutangnya, supaya misalnya dibeliin rumah dan segala macam. Tahu betul kita kebutuhan keluarga kita di Indonesia, keinginan keluarga kita di Indonesia, apa yang bikin keluarga kita di Indonesia bahagia kita tahu banget. Tapi pernah nanya yang sama juga nggak di diri sendiri? Yang bikin saya happy itu apa? Yang saya butuhkan itu apa? Yang saya cari itu apa? Yang saya mau itu apa? Coba 3 atau 4 pertanyaan ini jadi modal kita untuk belajar menyayangi diri kita sendiri. Saya maunya apa? Saya cari apa? Saya butuh apa? Yang bikin saya bahagia apa? Tentunya bukan berarti kita berlebih-lebihan, enggak. Tapi jangan juga terlalu irit. Yang tadi itu ayatnya, jangan berlebihan, jangan irit. Ya sewajarnya. Misalnya, teman-teman udah capek kan kerja di sini kan? Nggak mungkin nggak capek kan? Saya sebelum jadi ustaz dulu pernah jadi kuli soalnya. Kuli travel. Jadi saya pernah kerja di travel waktu masih kuliah. Jadi sambil kuliah sambil nguli, jadi kuliah. Jadi sambil kuliah sambil nguli. Namanya mahasiswa kan ya. Kebenaran juga orang tua saya orang yang tidak mampu, jadi nggak bisa ngandelin dari orang tua, ya udah jadi kuli. Kuli travel itu gimana?
Di travel kerjaan saya adalah ngangkat-ngangkat koper. Jadi bukan jadi guide, ngangkat-ngangkat koper. Di hotel lantai 10 nggak boleh pakai lift. Koper umur kebayang kan rata-rata 30 kilo kan. Itu harus dibawa naik tangga ke lantai 8, lantai 10. Nggak boleh pakai lift. Kenapa? Karena lift hanya untuk jamaah. Jadi kita nggak boleh pakai lift, nggak ada lift khusus barang, nggak ada. Cuma ada satu lift, travelnya travel Singapura. Dan kita nggak dibolehin naik lift, harus pakai tangga nanti. Jam 2 malam datang jamaahnya, jam 1 malam, dan satu orang dapat jatah sekitar 5 koper sampai 10 koper. Artinya perjuangan itu capek. Maka setelah kalian capek, kalian wajar sekali sesekali misalnya self reward lah. Self rewardnya apa? Misalnya makan enak, jalan-jalan, baju yang kalian suka. Dengan syarat jangan berlebihan, jangan juga dikikir. Kikir itu gimana? Pokoknya saya kikir, nggak boleh beli apa-apa. Ini semuanya buat anak-anak, ini semuanya buat suami, ini semuanya buat ibu. Itu namanya kikir. Atau sebaliknya, buat mereka sebagai kecil aja, sisanya kan kita harus reward. Itu namanya berlebihan. Makanya harus yang qawama, yang bukan seimbang, proporsional. Angkanya beda-beda. Mungkin bulan ini saya udah beli baju agak mahal. Ya udah bulan depan self rewardnya yang murah-murah aja. Karena bulan kemarin sudah mahal. Bukan berarti setiap bulan habis buat self reward. Karena hari ini banyak juga tuh anak muda kerja dikit self reward, kerja dikit self reward. Penghasilan 3 juta, self reward 3 juta semua. Akhirnya self rewardnya lupa. Kamu jalan-jalan kok, kamu makan enak kok, kamu beli ini. Self reward. Itu namanya yusrifu. Karena Allah melarang kita lam yusrifu wa lam yaqturu. Wa kana baina dzalika qawama. Jangan israf, jangan terlalu boros, jangan terlalu kikir, dan di antara keduanya itulah yang paling proporsional. Coba tanya ke diri kita, kebutuhan kita apa? Tapi jawab juga bukan hanya dengan nafsu, jawab juga dengan hati. Oh ternyata saya butuh yang namanya spiritual. Berarti saya harus ngaji minimal 9 kali. Karena yang bisa ngobatin keluh kesah saya itu kadang bukan curhat sama orang tua, bukan telepon pasangan, bukan video call anak-anak, itu penting. Tapi kadang-kadang saya juga butuh curhat kepada Allah. Cuman nggak tahu cara curhatnya, belajar di pengajian. Nggak tahu doanya, tanya ke kiai, ustaz, ke habaib, doanya apa, nanti pas hari saya baca misalnya. Itu kebutuhan pribadi kita. Saya pribadi juga kalau lagi kerja gitu, saya video call sama keluarga. Kita punya grup keluarga ya. Itu kalau di video call itu kan semuanya berdiri tuh. Nomor Umi bunyi, nomor Aisyah bunyi, nomor Maria bunyi. Kita video call rame-rame tuh. Kenapa? Karena saya misalnya anak saya Aisyah sekarang kan kuliahnya di Jepang. Ya sebagai ayah anak pertama pasti kan beda kan. Sehingga kebutuhan saya untuk menyapa Aisyah itu minimal seminggu sekali. Jadi seminggu sekali saya pasti nelfon Aisyah. Kalau sekarang bahkan bukan cuma Aisyah, keluarga Umi di Tuban itu udah menjadi kebutuhan saya. Jadi kalau kita lagi nganggur berdua, tiba-tiba saya bilang ke Umi, itu telepon kakaknya Umi. Karena kakaknya Umi itu ada badan dengan Eyang, jadi sekalian sama Eyang. Kenapa? Karena menelpon mereka itu tuh ngecas buat saya. Walaupun pas nelpon saya namanya Umi saya cuma dengerin aja. Tapi itu ngecas. Seolah-olah saya lagi ada bersama keluarga. Ternyata Aisyah yang lagi di Jepang pun kayak gitu. Dia sering banget nelfon video call. Kenapa? Cuma kadang-kadang ditaruh HP ya. Dia sambil di rumah beres-beres atau lagi belajar. Kita nggak ngomong, cuma terkoneksi. Itu buat dia ngecas katanya. Itu kebutuhan. Coba pahami itu. Siapa yang bikin kalian lebih charging? Suami kan? Kalau udah punya anak pasti anak. Jadi sekadar ngelihat foto anak, ngelihat status suami tentang anak-anak yang habis mandi, sampai lerong-lerong gitu kan ya. Ala orang di desa tuh kalau belum lerong-lerong mereka belum mandi. Jadi berdarah itu harus
itu di foto di dalam status suami itu dilihat sama kita di Hong Kong, itu tuh recharging, itu kebutuhan. Jadi bilang kalau bisa sering-sering update tentang anak-anak, fotoin mereka terus taruh di status, walaupun mungkin statusnya yang bisa melihat cuma kita doang nggak apa-apa, karena mungkin ya agak kurang layak misalnya mereka lagi tidur lagi apa, itu tuh namanya kebutuhan. Coba tanya ke diri kalian sendiri, apa yang bikin kalian feel alive, yang membuat kita merasa hidup gitu. Karena banyak orang yang bernyawa tapi nggak hidup. Apalagi saya tahu betul perasaannya jauh dari keluarga, kerja dengan pressure yang tinggi, hidup di dalam sebuah kondisi yang minoritas. Pasti mungkin kalian pernah ngerasain bernyawa tapi nggak hidup. Namanya apa? Zombie. Bernyawa tapi nggak hidup. Dia ada, dia jalan, dia bernafas, tapi dia nggak hidup. Matanya itu nggak berbinar, ekspresinya itu nggak nyala. Aura itu kalau pakai ilmu aura itu mungkin nggak ada auranya gitu, kayak padam aja gitu. Sehingga apa yang bikin kita feel alive selain Allah, ilmu, bi'ah itu namanya vibes dalam bahasa sekarang itu vibes, lingkungan lah dalam bahasa formal. Dalam bahasa Islam bi'ah solihah, butuh teman. Kita hidup di Hong Kong juga sendiri nih buat anak-anak baru nih. Nah, saya dari senior. Kalian yang baru datang ke Hong Kong, carilah bi'ah solihah, teman-teman yang baik, yang positif, yang sefrekuensi, yang kalau ngomong itu kalian nggak perlu berpura-pura, kalian bisa jadi apa adanya dan diterima. Selama apa adanya itu nggak berlebihan juga, bukan apa adanya tapi gila gitu ya, jangan yang sampai separah itu juga sih. Tapi kalian diterima, kalian merasa hangat di antara mereka. Mungkin hari Minggu seminggu sekali ketemu mereka, cuma nongkrong di taman, itu recharging. Dan itu nggak dianggap kayak sia-sia banget sih. Udah hari Minggu bukannya dipakai ngaji selawatan, ya ngaji juga, ya ke taman juga, ya manual juga, gitu ya. Kan semuanya ada bagian-bagiannya. Olahraga juga itu kebutuhan juga karena endorfin. Kalau kalian lagi sakit, apa painkillernya untuk menyembuhkan rasa sakitnya? Olahraga. Karena olahraga berkeringat itu masuknya dalam kategori endorfin, hormon painkiller. Jadi coba penuhi kebutuhan diri kita sendiri. Dari sisi kebahagiaan ada 4 hormon yang perlu dicari. Ada 4 hormon yang perlu dicari untuk self love. Kalau kalian pengen self love, cuma penuhi 4 hormon ini. Pertama namanya dopamin. Pertama namanya apa? Dopamin. Dopamin itu artinya self reward. Kita kalau bisa menghargai diri kita, maka secara fitrah kita akan lebih bisa semangat dalam kebaikan. Coba self reward. Self reward itu bentuknya apa Ustaz? Banyak, bukan cuma makan-makan, belanja, jalan-jalan. Self reward itu termasuk kata-kata ke diri kita sendiri. Kalau nggak ada yang memuji kalian, nggak usah kejar itu, nggak usah cari validasi dari orang lain. Ya udah, kalian hargai aja diri kalian sendiri. Aku hebat, udah bisa sampai sejauh ini. Mas, makasih ya ke diriku sendiri. Walaupun agak aneh sih, tapi kalau sendiri sih nggak apa-apa. Kalau depan orang nggak usah ngomong begitu. Makasih ya ke diriku sendiri. Mulai kepada GR, dikira mau bilang makasih buat dia. Arti self reward itu hargai diri kalian. Kalian udah berjuang, hargai. Bisa dengan kata-kata, bisa dengan gift. Kan hormon cinta itu ada, hormon cinta. Bahasa cinta itu ada 4 ya. Love language itu ada 4 ya. Apa love language? 1, act of service. Apa act of service? Pelayanan. Kalau ke diri sendiri gimana bentuknya? Act of service ke diri sendiri gimana? Dandan buat cewek ya, dandan, terus relax, mandi air hangat, berendam kalau bisa, ya. Kan di Hongkong tuh banyak tuh
apa sih namanya yang buat orang berendam tuh? Hah? Enggak yang sabunan. Ya, sabunan spa gitu loh. Yang herbal. Jangan yang biasa ya, yang herbal ya. Yang aromanya aroma sehat gitu. Karena soalnya Umi sering belanja itu kalau di sini, saya nggak tahu di mana tempatnya. Umi asal sini pasti beli itu. Jadi bentuk act of service Umi buat diri dia sendiri adalah kunci pintu kamar, merendam dari kamar. Saya kalau udah di luar kejebak nggak bisa masuk, berarti dia lagi act of service ke diri sendiri. Dia berendam, bisa setengah jam, bisa 1 jam. Servis diri kita sendiri, apa yang kita nyaman, apakah berendam, apakah mandi air hangat. Kalau saya pribadi mandi air dingin. Mungkin beda cewek sama cowok ya. Cewek itu senangnya mandi air hangat, cowok itu senangnya mandi air dingin. Saya kalau harus capek olahraga atau apa itu pulang, saya nggak mau pakai yang versi yang merah yang air hangat, saya pakai yang paling dingin. Karena itu kayaknya relax banget di rumah saya. Itu namanya effort service. Jadi nggak harus selalu hadiah atau makan enak, nggak harus. Yang gratis juga bisa. Tidur itu adalah self reward, dopamin. Karena kalian udah capek, aku pengen menghargai diri aku sendiri dengan tidur. Itu hak kalian, kayak kata Nabi tadi, setengah malam dipakai tidur, setengahnya dipakai ibadah. Jadi jangan full ibadah. Itu hormon dopamin. Hormon self reward, menghargai diri sendiri. Caranya act of service. Apalagi bahasa cinta yang kedua. Gift. Udah kamar nih, beli apa? Belanja apa itu yang kadang mahal. Tapi sesuatu yang menurut kita menarik, bisa aja dia kuat. Tapi kita senang dengan itu. Ya nggak apa-apa, selama nggak berlebihan. Yang ketiga apa? Bahasa cinta. Apa? Word of affirmation. Ucapan afirmatif. Afirmasi itu kayak misalnya kayak kita bilang ke diri kita sendiri ya, alhamdulillah aku bahagia, aku senang dengan keadaan ini, aku bersyukur bisa ada di sini, aku begini dan macam. Selama nggak dipaksain, apa yang kalian kalian rasakan lalu kalian katakan, itu namanya word of affirmation. Jadi jangan cuma dirasain, ungkapkan. Dulu ada sahabat ya, tapi ini jangan diterjemahkan secara negatif ya, bukan LGBT ya. Ini cinta karena Allah sesama laki-laki dan sesama perempuan. Dan itu normal dalam Islam, selama dia bukan yang akhirnya ke nafsu. Ada seorang sahabat bilang ke Nabi gini, ya Rasulullah, aku mencintai fulan. Dia menunjuk seorang laki-laki, sahabatnya, yang dia cintai dia karena Allah, bukan karena nafsu. Ya Rasulullah, aku mencintai fulan. Kata Nabi, apakah kamu udah ngomong ke dia? Kata dia, enggak ya Rasul. Kalau gitu, sampaikan kepada dia. Akhirnya dia datang, dia bilang, ya fulan, ana uhibbuka fillah, aku mencintai engkau karena Allah. Terus dia jawab lagi, ahabbakallah bima ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai kamu sebagaimana engkau mencintai aku kata dia. Ternyata dalam Islam ada budaya word of affirmation. Kalau kita ngerasain sesuatu, omongin. Ya positif-positif tapi maksudnya. Jangan cuma dirasain doang gitu. Makanya kenapa ketika kita suami istri itu saling mencintai, nggak cukup sekedar dipendam dan dirasain, harus diomongin juga. Kita katakan aku menyayangi kamu, aku mencintai kamu atau apa, itu tuh word of affirmation. Kalau ke orang lain aja kita kayak gitu, masa ke diri sendiri enggak? Coba katakan aku bahagia, aku ternyata sehat ini, aku senang dan bersyukur dengan keadaan ini. Apalagi kata-kata positif yang bisa mensugesti diri kita, itu namanya self reward dalam bentuk kata-kata. Yang keempat, love language apa? Physical touch. Kalau dari sini agak repot ya. Gimana ini? Pijat. Pijat itu kalau dipijatin orang namanya act of service. Tapi versi sendiri gimana ya? Bisa nggak? Silakan Bu.
Ya kalau kita nggak bisa menyentuh diri kita sendiri, masa kita gitu diri sendiri? Kan aneh ya. Berarti kebutuhannya kalau di sini nggak ada yang nyentuh, jangan maksain. Jadi kalau lagi di sini kayaknya kita skip aja dari tempat ya. Jangan memaksakan physical touch. Nanti aneh. Sama. Takutnya nanti malah. Gini aja deh. Saya ada ide deh. Physical touch yang lebih sehat. Grounding. Disentuh oleh alam. Karena kalau manusia yang itu kita, walaupun sesama perempuan kadang-kadang geli kan. Kalau nyentuhnya gimana gitu, nyentuhnya pelan-pelan kan kadang-kadang. Kalau cowok bisa berantem itu. Nah, kalau kalian nggak ada yang itu, nggak ada anak, nggak ada pasangan halal, nggak ada ibunya, teman-teman juga paling nyentuhnya salaman, pelukan doang, nggak bisa yang terlalu intimate kan, kalau teman kan. Nah, gimana caranya yang intimate? Cobalah belajar disentuh oleh alam, disentuh oleh angin, disentuh oleh pohon. Makanya di pohon itu senderan. Pohon itu pegang, tanah itu diinjak dengan alas kaki di beberapa tempat, di bawah di aspal. Jadi kalau kalian ke taman, ya coba buka sendal. Biarkan kaki kalian itu bersentuhan dengan rumput, itu namanya physical touch. Nah, dengan 4 love language ini, kalau kalian bisa memberikan act of service, memberikan gift, memberikan kata-kata afirmasi, dan memberikan sentuhan, insya Allah berarti kalian sudah melakukan memenuhi hormon self reward, dopamin. Itu yang pertama. Yang kedua, oksitosin, hormon cinta. Kalau tadi menghargai diri sendiri, kalau sekarang cinta. Hormon cinta ini bisa dua arah, mencintai dan dicintai. Karena kita juga butuh mencintai. Karena kalau kita membenci semua orang dalam hidup ini, kita capek sendiri. Makanya salah satu terapi kita itu adalah belajar mencintai, selain belajar dicintai. Kita mencintai hewan, mencintai alam, di atas semua itu mencintai Allah dan Rasul, di bawah itu mencintai keluarga. Ternyata mencintai itu adalah sebuah energi. Orang kalau hidupnya nggak mencintai apapun dalam hidupnya, dia itu nggak punya energi apa-apa untuk hidup. Belajar merawat cinta, mencintai sahabat karena Allah, mencintai orang-orang susah, anak yatim, segala macam. Mencintai ulama karena Allah, tapi jangan berlebihan sama ulama karena sekarang fenomenanya mulai agak ngomong. Makanya dari dulu sampai sekarang saya kalau ke Hong Kong itu minta ditemenin. Kenapa? Bukan itu juga sama kalian, bukan. Supaya kalian kalau mau curhat ini saya kasih sedikit kalau mau curhat pribadi, bukan di tempat umum pribadi, kayak DM, Japrian, jangan sama ustaz, cari aja ustaz. Karena hari ini banyak wali. Tapi isu itu mah aku balik dari boleh tak? Tak boleh. Banyak wali. Fenomenanya sekarang di mana-mana. Selain kemarin yang saya udah pernah tahu di sini ada satu yang kalian kenal, bentar lagi bakal viral ya. Yang dikira malaikat banget habis Quran ternyata Iblis. Udah viral kan? Ada lagi dia ke Mesir. Terus ngomong gitu loh. Dia ada lagi nih yang lagi kita coba masukin ke laporan sama juga. Selain yang udah viral-viral yang lain di mana-mana lah. Ada lagi yang sekarang lumayan terkenal juga. Artinya udah cinta itu harus yang wajar sesuai syariat. Karena kalau nggak sesuai syariat, walaupun buku, walaupun syekh, walaupun kiai, walaupun ustaz, walaupun habib, kalau nggak sesuai syariat berarti berlebihan.
Tetap batasannya syariat, jangan mentang-mentang dia dianggap buruk terus pasti suci. Enggak lah, dia juga manusia. Saya juga manusia. Saya bukan orang suci. Saya bukan orang yang benar-benar terjaga yang aneh. Enggak. Mata saya bisa meleset, telinga saya bisa meleset, pikiran dan hati saya bisa meleset. Jadi sewajarnya. Hormon cinta itu artinya mencintai dan dicintai. Kalau kalian punya energi cinta sebesar itu, mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai keluarga, mencintai sahabat karena Allah, mencintai ulama karena Allah, mencintai hewan ternak atau hewan peliharaan, mencintai alam, mencintai, maka punya energi. Lalu dicintai. Semakin banyak yang mencintai kalian, berarti semakin sehat mental kalian. Coba cari itu. Untuk memenuhi self-love. Kalian jangan memaksakan berteman dengan orang yang benci sama kalian, atau yang kalian nggak diterima dalam circle mereka. Jangan paksain. Kalau ada satu grup yang sepi, udah berbulan-bulan, itu artinya mereka bikin grup sebelah. Kalian nggak usah so asik dalam begitu. Mereka nggak peduli sama kalian. Mereka diam-diam udah bikin grup sebelah, cuma kalian doang nggak dimasukin. Di sana rame, di situ aja sepi. Jangan memaksakan diri ada di dalam satu circle yang kalian jelas-jelas nggak diterima di situ. Karena itu bukan cinta, itu menyerap energi yang menguras energi yang luar biasa. Kalian ada satu grup itu cuaca yang eling awake dhewe sampe kok gerwong kirang pinter lho. Mereka nggak respon, tapi giliran yang lain protes, responnya diri-dirinya banyak di bawah kalian enggak. Berarti kalian nggak diterima di situ. Jangan paksakan diri kalian itu menguras energi kalian. Tiga tuh. Cari aja grup yang menerima kalian seperti kalian menerima mereka. Kalau kalian broadcast, wih seru ya, wah ini masakannya, gimana masaknya dan segala macam. Jadi kalau kalian lihat kalian di situ aja. Walaupun grupnya mungkin sedikit, mungkin orangnya bukan yang gimana, nggak terkenal apa, itu kebutuhan kebutuhan hormon cinta namanya. Begitu juga dengan keluarga besar, jangan memaksakan dicintai oleh seluruh anggota keluarga besar, sepupu, paman, bibi, tante, tetangga, keluarga yang sebelah rumah. Nggak harus. Karena keluarga besar itu nggak semua juga mampu mencintai kita. Kalau yang mencintai kalian itu cuma keluarga kecil, maka belajar untuk fokus dengan mereka aja. Yang mencintai kalian siapa? Misalnya anak, pasangan, orang tua, udah adik kakak, udah dengan mereka aja. Jangan maksain harus caper sama sepupu, caper sama paman, caper sama bibi, kalau mereka ternyata belum mampu mencintai kecuali mereka positif. Itu namanya oksitosin. Jangan mengemis cinta. Jadi kebetulan. Jangan mengemis cinta, tapi hargailah cinta. Yang ada aja kalian hargai. Yang nggak ada nggak usah dikejar, mengemis, mengiba, nggak usah. Jadi oksitosin itu, hormon cinta itu ada dua, mencintai dan dicintai. Itu self love. Kita ada kebutuhan mencintai untuk punya energi yang kuat. Kalau kita nggak mencintai apapun dan siapapun dalam hidup kita pasti menjadi orang yang zombie tadi, nggak feel alive. Dan yang paling layak dicintai itu yang pertama Allah, Rasul, baru kemudian yang lain-lain. Coba belajar mencintai Allah. Dan pasti dicintai Allah, pasti. Yang ketiga, hormon namanya endorfin. Endorfin itu apa? Painkiller, obat rasa sakit. Enak juga mangan telur angkat. Kalau kalian merasa sakit banget secara psikis, secara mental, obatnya adalah endorfin. Gimana endorfin itu didapatkan? Salah satunya dengan olahraga berkeringat. Karena catur juga olahraga, tapi nggak berkeringat. Sarapan telur angkat. Senin sampai anu telur angkat. Olahraga berkeringat. Yo, untuk musim dulu. Tapi walaupun berat, nggak berkeringat, itu nggak endorfin, itu lebih ke tinggi lah. Olahraga berkeringat, jadi usahakan
usahakan olahraganya ya yang berkeringat. Berikan waktu buat diri kalian minimal berapa hari sekali jalan. Kalau di rumah tempat kerja itu ada treadmill, mungkin izin pakai treadmillnya. Capek, tapi capeknya beda antara capek kerja sama capek olahraga. Capek kerja itu nggak jadi endorfin, itu nguras, itu nyedot, itu ngabisin baterai. Tapi kalau capek olahraga nambah baterai. Itu dua capek yang berbeda walaupun sama-sama capek. Jadi jangan pikir udah kerja disuruh olahraga, beda. Kerja itu capek nguras, olahraga itu capek ngisi. Tapi ya harus tahu waktu juga ya. Jangan habis capek kalau kerja langsung olahraga ya, pas juga waktunya. Tapi kasih waktu jadwal minimal seminggu sekali. Harus punya olahraga favorit. Di sini apa sih olahraga berkeringat favorit kamu? Yang hobi apa lagi? Volley. Di sini ada pemain volley. Oh ya, hebat ya. Kapan main bareng ya? Hiking, oh. Tapi hiking itu bukan endorfin, tapi maksudnya ke sehat volley. Jadi kalau endorfin itu yang berkeringat. Hiking berkeringat juga sih. Sangat ya. Saya sebenarnya bukan hiking. Olahraga saya itu renang, menyelam, terus ya berkuda lumayan sangat berkeringat. Saya nggak lagi, saya Adel, sekarang lagi umur Adel. Yang keempat, nih hormon yang juga harus kita penuhi apa namanya? Serotonin. Apa itu serotonin? Mood stabilizer, menstabilkan mood. Jadi kalau kalian gampang uring-uringan, gampang bete, gampang marah, gampang temperamen, gampang apa istilahnya kalau disebut tantrum. Kalau kalian gampang tantrum, dikit-dikit tantrum, panci dibanting segala macam, maka kalian butuh serotonin. Serotonin itu dapatnya dengan cara apa? Minimal dua. Satu, lewat prayer, ibadah. Tapi ibadah yang mindful, bukan cuma ritual, tapi dirasain, dinikmati. Dan yang kedua dengan pergi ke alam. Makanya saya bilang tadi itu lebih identiknya dengan serotonin, pergi ke alam. Kalau bisa ke alam itu pakai physical touch. Kalau pergi ke alam dengan konten. Kenapa nggak dapat hormon mood stabilizer? Karena ke alam itu bukan mau terapi, tapi mau konten kreator. Ke alam itu jangan live. Kalian jangan terlalu baik sama netizen, dikit-dikit like, dikit-dikit share. Udahlah, mereka juga nggak terlalu suka nonton konten kalian. Termasuk saya pernah live berkuda yang nonton 10 orang. Karena follower saya 10 juta. Tapi yang nonton 10 orang, saking nggak pentingnya saya. Karena saya udah nggak mau live lagi. Kalau kalian ke alam, kalian fokus terapi diri aja. Ngapain? Kalau air ya benar. Kalau dengan alam yang sifatnya bukan air ya sentuh. Kalau misalnya di hutan gitu sentuh, grounding nggak pakai alas kaki, sama pohon-pohon itu dipeluk. Iya, itu terapi, memang ilmiah. Pohon itu dipeluk, pohon itu disentuh, pohon itu diajak ngobrol. Iya, itu saintifik. Kita selama ini kurang ngerti. Kalian jangan underestimate, pohon itu bukan benda mati. Mereka lebih hidup daripada kita. Energi mereka lebih positif daripada kita. Saya kalau pergi ziarah kubur ibu saya yang meninggal tsunami di Aceh, kan dikuburkan secara massal tuh dekat bandara Banda Aceh. Saya kalau keluar dari bandara langsung ke kuburan ibu. Yang pertama saya lakukan apa? Bukan tahlilan. Saya ngobrol sama pohon yang persis di atas kuburan ibu saya. Kenapa? Karena dalam konsep ilmiah tubuh manusia yang sudah terurai di bawah tanah itu namanya human composting, kompos manusia. Dan itu sudah menjadi tumbuhan, jadi dahan, jadi daun, jadi bunga. Jadi pohon itu yang ada di kuburan ibu saya adalah manifestasi ibu saya. Makanya Nabi bilang, ketika Nabi datang ke kuburan, Nabi kan dalam peletakan rumah. Terus Nabi bilang apa? Selama peletakan rumah ini belum kering, maka dia akan menghindarkan ahli kubur dari azab kubur.
Apa hubungannya kalau takut dengan azab kubur? Ternyata human composting, tubuh manusia yang sudah menjadi tanaman yang memberikan energi dan kompos bagi tanaman, tanaman itu bermanfaat bagi alam semesta, bagi burung, bagi serangga. Ternyata itu sedekah buat dia. Makanya jangan pernah menebang pohon, terutama pohon di area kuburan. Kan banyak kuburan-kuburan di Indonesia yang pohon-pohon besarnya ditebang. Alasannya apa? Biar keangkat. Tuh diangkat. Biar nggak setan kamu setannya. Ini saya agak marah ya, karena kalau ngomongin tentang masalah Tuhan saya agak bete sih. Karena banyak orang yang ngerti, masa pohon gede bilang angkat? Pohon gede itu susah banget, karena oksigennya paling banyak, menyerap karbonnya paling banyak, memberikan air di bawah tanahnya paling banyak, lalu kehidupan biota yang ada di dalam ekosistemnya itu paling banyak. Berarti sehat kehidupan sekitarnya. Kalau bilang angkat, nanti kamu yang angkat. Soalnya sudah ada penampakan, ya kamu yang ada penampakannya. Karena ada itu pikiran kamu aja yang kayak gitu. Identik yang namanya kuburan itu setan. Sejak kapan kuburan identik dengan setan? Karena kuburan itu adalah apa ya, jembatan antara dunia dengan akhirat. Itu ada di alam barzakh itu, bukan antara manusia dengan jin. Kuburan jembatan antara pemisah antara dunia dengan akhirat, pemisah, pembatas, namanya barzakh. Barzakh itu artinya pembatas. Jadi kuburan itu pembatas antara alam dunia dengan alam akhirat, bukan pembatas antara manusia dengan jin atau setan. Itu tuh benar-benar salah pemikirannya. Walaupun saya kalau ke daerah kuburan malam-malam agak serem sih. Pokoknya jangan ditebang, pesan moralnya itu, pesan ekologisnya itu, jangan nebang pohon di kuburan khususnya. Kalau perlu bahkan di jalan-jalan yang ditebang baik bersihlah. Kalau dia ternyata mengganggu jalan karena terlalu tinggi, sebetulnya nggak mengganggu sih, kita yang mengganggu. Ada orang bilang gini, pohon termbesi itu jahat. Kenapa? Merusak pagar. Pertanyaan saya, duluan mana? Pagar atau kemana? Pohon termbesi itu udah 50 tahun di situ, tiba-tiba kamu bikin pagar. Terus kalau kamu rusak, kamu bilang termbesi itu jahat, merusak apa? Pagar kamu yang merusak, pertemuan akan termbesi. Memang nggak ada tempat lain bikin pagar. Ngapain di akarnya termbesi? Nah, kalau teman-teman pergi ke alam, sentuh pohon. Mungkin bagi orang yang nggak ngerti, dianggap itu gila. Tapi bagi orang yang paham, itu yang benar. Berarti yang jelas siapa? Yang nggak ngerti lagi. Saya tuh pergi ke kuburan, saya tak untuk pohon. Saya ngomong dulu sama pohon itu. Kamu yang gede ya, kamu yang subur ya, kamu yang sehat ya. Kenapa? Karena kamu adalah manifestasi ibu saya. Baru saya dulu, saya tahlilan doain ibu saya. Jadi pohon itu energi positif. Bahkan di luar negeri di Eropa itu mereka terapinya dengan jantung pohon. Ada energinya. Pohon itu bisa membaca pikiran kita, dan itu saintifik. Makanya kalau kita di bawah pohon kita tenang. Karena energinya positif. Karena udaranya lebih sehat daripada di luar. Udara itu ngalir ke otak kita, dan otak kita memproses udara itu jadi sesuatu yang nyaman. Jadi kita kalau ngirup udara dari pohon langsung, itu kayak orang dikasih apa sih namanya, aromaterapi yang aromaterapi apa gitu ya? Yang di rumah sih namanya? Yang diffuser. Kalau kita dikasih diffuser kan jadi relax kan? Tahu nggak diffuser alam itu apa? Pohon. Karena pohon itu dari setiap ruas daunnya mengeluarkan oksigen yang murni sebelum bercampur. Jadi kalau jauh dari pohon, itu oksigennya udah nggak murni. Sehingga masuk ke otak kita bercampur dengan kimia, dengan macam-macam. Tapi kalau di bawah pohon banget, itu masih hampir 100%-nya murni. Sehingga kita memproses oksigen yang sehat itu, jadinya kita relax. Coba, serotonin ke arah air, pohon, apalagi air laut. Makanya hobi saya salah satunya udah stres banget, udah capek, nyelam aja sih. 70 meter, 60 meter, dia kan lagi jalan. Scuba diving, saya suka jalan-jalan, cari kapal-kapal bekas perang dunia kedua, nyelam, itu terapi tuh. Ngelihat hiu, saya pernah nyelam bareng hiu, nyelam bareng pantai, paus.
kayak gitu. Jadi itu adalah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi kata Nabi, paling lagi ke hadis yang pertama kata Nabi, jangan terlalu keras ke diri sendiri karena sesungguhnya tubuhmu bagi kamu ada haknya. Maka self love adalah memperhatikan kebutuhan diri kita, memberikannya, memperjuangkannya sehingga kita menjadi orang yang bahagia. Semoga kita bisa mengamalkan hadis Bukhari tadi dan menjadi orang yang lebih bahagia. Sehingga kalau kita bahagia, insya Allah kita punya energi yang berlimpah untuk membahagiakan orang lain. Tapi kalau kita baterainya lowbat, kita nggak bisa ngasih apa-apa. Handphone kalau baterainya lowbat, bisa ngasih apa? Nggak bisa kan? Tapi kalau baterainya full, sinyalnya bagus, dia bisa ngasih banyak. Begitu juga dengan kita. Wallahu a'lam. Saya kembali lagi ke MC sambil nanti kita langsung aja ya. Langsung aja. Lagi saya pulang. Ini namanya Bima Solihah. Circle positif ya. Saya kira asik kan sampai. Lagi positif nih. Kasih nama lagi sama bulan tulis. Itu contoh circle positif. Baik teman-teman, kita punya sebuah tradisi di pengajian kita. Setiap pengajian itu nanti kita pengen juga beramal untuk membantu beberapa pondok pesantren, panti asuhan dan kegiatan dakwah, baik yang ada di Indonesia ataupun yang ada di Hong Kong, dengan mengadakan kegiatan sumbang sedekah. Nah, hari ini kita pengen selain mendapatkan ilmu, tadi kan ada energi belajar dan cinta. Insya Allah sumbang sedekah ini akan dipakai buat kebutuhan dakwah, buat pesantren. Ada beberapa pesantren yang jadi pesantren binaan ya, yang sudah sering banget dapat dari sumbang sedekahnya pejuang-pejuang Hongkong. Anak yatim dari sumbang sedekahnya pejuang-pejuang Hongkong. Jadi marilah kita mengisikan sebagian anak kita untuk dopamin, untuk hormon cinta, oksitosin ya, untuk hormon cinta yang kita berikan bagi mereka yang membutuhkan. Sambil nanti sorbannya diedar, mari kita bersama-sama bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Saya serahin ke MC dulu aja ya. Ya, kemana MC? Belum tak ada tanya Umi belum. Masih lanjut, masih jam Bentar. setengah. Sampai jam 1 Mau Ustaz. tanya jawab. Iya. Oh, tanya jawab. Maaf Ustaz. Ya mungkin kalau ada yang mau di Ada yang mau ditanyakan? Oke, dikurangin. dipanggil monggo perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi Surat yang wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila dari Malang. Mau tanya, apakah saya termasuk orang yang zalim jika saya memutuskan hubungan yang tidak halal secara sepihak dengan cara Allah Akbar. unfollow atau blok semua akun sosmed? Soalnya kalau tidak dengan cara seperti itu pasti akan timbul drama atau yang menguras hati. Demikian Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dono lanjut. Saya jawab dulu ya. Self Mbak Ella. love long Dari bawah. self. Hubungan yang belum halal itu, apalagi kalau sudah mulai mengganggu kenyamanan, itu sudah menjadi hubungan yang toksik. Jangankan yang belum halal, yang sudah halal saja, kalau sudah toksiknya parah sampai ke kezaliman atau menyakiti, itu di dalam Al-Quran itu ada surat At-Tolak, surat cerai. Apalagi ini belum halal. Dan cara terbaik untuk menyudahi hubungan ini adalah dengan diam, bukan dengan debat. Karena kalau kita minta izin baik-baik kan nanti jadi debat ya. Kenapa yang salah aku apa? Bla bla bla, jadi panjang. Ya udah, secara sepihak kita mungkin unfollow, kita kalau perlu malah ngeblok, kemudian keluar grup kalau misalnya ada grupnya, kemudian nggak mau respon lagi orang tersebut. Secara sepihak, diam tanpa mencela, tanpa merendahkan, itu udah hadron jamilah dan meninggalkan secara baik-baik. Ini jelas nggak suaranya? Jadi tidak harus secara Jelas, baik-baik ya, kita anak-anak. izin. Nggak usah ganti. Karena ada tipe orang yang kalau kita minta izin malah jadi bahan debat, nanti malah jadi bahan fitnah, gitu kan? Kalau kita salah ngomong dikit, Iya jelas. katanya nggak ada masalah kok. Memutuskan aturannya misalnya kita minta izin, ya kita udah aja ya, nggak usah banyak komunikasi lagi, saya mau fokus dengan urusan saya gitu. Terus dia bilang, emang ada masalah apa dengan kita? Enggak kok, nggak ada masalah, kita kan basa-basi juga nggak ada masalah ya. Nggak mungkin kita ngomongin kan, malah di capture, di posting, di story, ada tipe orang sebaper itu. Malah di chat kita dijadikan story WA, status gitu. Ada orang yang setipe sebaper itu. Makanya cara terbaik menyudahinya adalah diam dan pergi. Karena Nabi ketika juga menemukan perilaku buruk dari orang-orang di sekitarnya, beliau melakukan sikap diam dan pergi. Kalau dalam bahasa sekarang diam dan pergi itu ya pergi itu dengan cara unfollow atau ngeblok nomor, itu cara terbaik buat kita. Jadi itu nggak zalim sama sekali. Zalim itu apa? Kalau kita mengambil haknya, kalau kita mengabaikan kebutuhannya dan dia menjadi tanggung jawab kita. Kalau bukan tanggung jawab kita, tidak ada hak yang kita ambil, maka kita pergi dia itu nggak zalim. Kecuali kita pernah utang sama dia, udah gitu hilang. Itu namanya zalim. Kalau kita nggak punya utang ya nggak masalah. Itu baik. Allah. Sambil sebelum gantian ya, sambil nanti ada yang nanya, saya bacain juga yang kertas yang ada saya secara berbeda. Sebentar ya Mbak, kalian dulu. Saya ingin bertanya, sebut saja nama saya Mawar. Nah, ini inisial A. Jadi sebut saja A. Saya seorang janda 3 anak. 2 anak saya ikut orang tua saya, 1 lagi ikut mantan suami. Tapi meskipun begitu, tetap saja saya yang membiayai semua kebutuhan anak-anak saya, termasuk yang ikut mantan suami. Yang ingin saya tanyakan, 1, apakah benar menurut Islam nafkah untuk anak adalah tanggung jawab seorang ayah, dan kalau tidak dipenuhi termasuk dosa yang akan dituntut secara akhirat nanti? 2, kalau selama ini saya membiayai semua keperluan anak-anak saya dan setelah saya berhenti menafkahi,
anak-anak saya lagi, apakah itu saya termasuk dosa yang akan ditutup di akhirat? Itu saya. Oke. Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Laki-laki adalah qawwam. Qawwam itu artinya pelindung. Walaupun dalam terjemahannya pemimpin. Qawwam itu artinya yang ngurus. Jadi Allah itu qayyum, al-hayyul qayyum, yang maha hidup dan mengurus sendiri. Nah, laki-laki itu juga pakai kata itu, cuman bukan qayyum namanya, qawwam. Apa arti qawwam? Yang mengurus. Ar-rijalu qawwamun, laki-laki itu ngurus perempuan, ngurus keluarga. Itu tugas laki-laki, salah satu tanggung jawab laki-laki, dan itulah yang bikin dia mulia. Caranya gimana? Salah satunya bima anfaqu min amwalihim, dengan memberikan nafkah dari harta mereka. Itu ayatnya di surat Nisa. Jadi dari ayat ini para ulama bersepakat menafkahi keluarga, istri sebelum bercerai, anak-anak selamanya, orang tua yang tidak mampu menafkahi dirinya sendiri adalah kewajiban semua laki-laki. Mau berstatus anak, mau berstatus ayah, mau berstatus suami, mau berstatus kakak. Jadi kalau kita punya adik perempuan, ternyata dia udah bercerai dengan suaminya dan dia nggak punya penghasilan, kan suaminya nggak berkewajiban menafkahi si perempuan ini, hanya berkewajiban menafkahi anak-anaknya. Terus perempuan ini dinafkahi siapa? Kakaknya. Kalau ada ayahnya, ayahnya. Kalau nggak ada ayahnya, kakaknya. Kalau nggak ada dua-duanya, pamannya, wali namanya. Kalau nggak ada laki-laki, nanti baru dimusyawarahkan secara keluarga besar. Karena kalau keluarga besar kan nggak mungkin nggak ada laki-laki kan. Kalau wali tiga ini nggak ada, atau satu tambah kakek, nanti keluarga besar. Kalau nggak ada keluarga besar yang peduli, baru nanti diambil oleh negara. Jadi itu tugas negara nanti setelah tugas keluarganya tidak dipenuhi. Jadi semua janda, semua anak yatim, semua orang yang susah itu adalah tanggung jawab keluarga, kemudian tanggung jawab negara. Oke, itu tuh tugas laki-laki tuh. Sehingga kalau suami istri sudah bercerai, selesai masa iddah, laki-laki ini tidak lagi berkewajiban menafkahi mantan istrinya, tapi tetap berkewajiban menafkahi anak karena anak tidak ada mantan. Gimana kalau dia mengabaikan? Nanti kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian pemimpin dan semua kalian akan dimintai pertanggungjawaban sebagai pemimpin tentang apa yang dimiliki. Jadi kalau dia tak menafkahi anaknya, dia akan mempertanggungjawabkan kezaliman dia itu kelak di hadapan Allah dalam sidang yaumul hisab. Ada nanti sidang pengadilan akhirat yang lebih adil. Kalau dia tidak dituntut di dunia, dia akan dituntut di akhirat. Terus bagaimana dengan ibunya? Kalau ibunya berhenti kerja karena nggak sanggup lagi, sehingga nggak bisa menafkahi anak-anak, dosa nggak? Sebetulnya secara fikih nggak dosa. Tinggal nanti diomongin solusinya terus apa. Kadang-kadang kita tidak melakukan apa yang menjadi kewajiban kita dalam hidup. Kita melakukan apa yang tidak bisa kita biarkan. Hidup kadang kayak gitu kan pilihannya. Bukan apa yang menjadi kewajiban, tapi apa yang kita nggak bisa biarkan begitu aja, walaupun bukan kewajiban kita. Disitulah muncul kata pejuang dan pahlawan tadi. Jadi perempuan tidak ada kewajiban, tapi begitu perempuan secara ihsan mengambil alih, berarti dia adalah seorang pejuang dan pahlawan yang sangat istimewa di sisi Allah. Jadi nggak akan sia-sia juga perjuangan seorang ibu menafkahi anak-anaknya karena mantan suaminya tidak bertanggung jawab, nggak akan sia-sia. Tapi kalau nggak mampu, sebetulnya itu tanggung jawab siapa selain suaminya, mantan suaminya? Tanggung jawab wali di dalam keluarga besar itu. Kakaknya, pamannya, ayahnya, kakeknya, dan seterusnya. Bahkan sebetulnya ya tokoh masyarakatnya, baik pemerintah ataupun ya kiainya. Minimal kalau nggak dinafkahi dicarikan solusi, dengan nasihatkah, didamaikankah, gitu, disadarkankah, gitu. Semuanya terlibat dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban.
Coba kok kartu ya. Allah. Sekarang kita lanjut tadi Mbak yang Kolon jawab kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya Pak Ustaz, sebagai anak yang nantinya akan menikah, di keluarga saya, bapak saya itu mungkin saya sudah memaafkan secara lahir batin, tapi saya ingin bertanya Pak Ustaz, bagaimana cara untuk mengobati penyakit mental yang dulu pernah terjadi di keluarga saya, supaya nanti itu kedepannya itu saya bisa menjalaninya dengan tenang, bahagia. Karena dulu itu, mohon maaf, ibu saya itu bekerja keras untuk kelima anaknya, sementara bapak saya itu cuma tidur, tidak menyadari akan tanggung jawabannya. Dan di situ saya sebagai anak itu melihat rumah tangga apakah seperti itu nantinya. Dan saya itu berjanji pada diri saya sendiri, saya ingin mempunyai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak seperti yang terjadi di bapak dan ibu saya. Begitu Pak Ustaz. Dan semuanya saya kembalikan kepada Allah. Tetapi setiap saya bangun, saya tuh tersadar di dalam diri saya sendiri, di relung hati, mengapa seperti ini gitu. Dan saya ingin sembuh, saya ingin tenang, tidak tidak terbayang-bayang akan masa lalu di keluarga saya gitu Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini namanya inner child. Jadi ada hutang masa kecil yang belum dibayar. Apa hutangnya? Hutang kasih sayang, hutang perhatian, hutang merasa dilindungi, nyaman. Lalu ada luka pengasuhan yang menjadi trauma. Trauma masih dibawa sampai sekarang. Itu namanya trauma. Kalau luka itu udah sembuh, udah bukan trauma lagi. Tapi kalau luka itu masih terasa sampai sekarang, namanya trauma. Jadi inner child dan luka pengasuhan ini ternyata dampaknya panjang. Dan ini pertama, sebelum saya jawab pertanyaannya, saya pengen ini jadi sebuah nasihat juga buat kita. Nanti buat teman-teman yang belum menikah atau yang udah nikah juga sama, hati-hati dengan luka pengasuhan dan juga inner child. Karena itu dibawanya itu bukan sehari dua hari, tapi dibawanya itu panjang. Harusnya sih ini kayak gini didengar sama laki-laki juga, karena Indonesia itu sedang mengalami sebuah krisis namanya fatherless, krisis ayah. Ayahnya ada, tapi kayak nggak ada. Itu fenomena Indonesia sekarang. Dan teman-teman tahu nggak? Saya kan sempat ngobrol ya sama teman-teman saya di Polri ya. Saya tanya, iseng-iseng aja tanya, di Indonesia itu kriminal yang lagi tinggi itu apa? Dia kasih urutannya, walaupun ini nggak berlaku secara fix, tapi banyak kasusnya kayak gini. Kriminal nomor 1 di Indonesia sekarang adalah kriminal digital, namanya scamming. Itu nomor 1 urutannya di antara semua jenis kriminal yang diurus sama Polri. Nomor 1 adalah kriminal kejahatan digital, namanya scamming, penipuan. Tiba-tiba di telepon apa segala macam yang kita transfer segala macam, itu nomor 1 urutannya yang paling banyak. Nomor 2 KDRT keluarga, istri, anak itu jadi korban. Itu nomor 2 urutannya setelah scamming atau penipuan digital. Baru nomor 3 kejahatan di luar rumah, kayak perampokan, begal segala macam. Itu urutan ketiga. Dari sisi kuantitatif jumlahnya, ternyata lebih banyak kasus KDRT daripada begal, lebih banyak kasus KDRT daripada perampokan. Padahal kalau kita baca berita perampokan itu udah banyak kan?
berarti dari urutan ini, kalau kita nonton satu kasus perampokan, berarti di waktu yang sama sedang terjadi minimal 3 kasus KDR. Itu Indonesia. Fatherless banget, krisis keayahan banget. Dan krisis keayahan ini bukan tentang ayahnya sedikit, atau jumlah laki-laki sedikit, atau nggak ada suami, nggak ada ayah di rumah, bukan. Tapi tidak ada peran ayah dalam rumah itu. Karena ada juga ayah yang tipenya LDRan, karena dia kerjanya di luar kota, di luar negerinya. Tapi perannya ada. Siapa dia? Ibrahim. Ibrahim itu dengan Ismail jauh. Ditinggal di tengah Mekah, Ibrahim balik ke Palestina. Datang setahun sekali. Bahkan ada yang fase nggak datang beberapa tahun. Tapi apakah Ismail mengalami krisis keayahan? Enggak. Apakah Ismail punya inner child? Enggak. Apakah Ismail punya trauma tentang Ibrahim? Enggak. Kenapa? Karena ini bukan tentang fisiknya, tapi tentang perannya. Jadi Indonesia sekarang sedang kehilangan ayah, sedang krisis para ayah. Ditambah lagi sekarang Indonesia juga ada krisis. Apa krisis apa? Krisis adiksi sosmed. Banyak sekarang selain krisisnya ayah, ibu-ibu lebih sibuk sosmed daripada keluarga. Dan gak sedikit kasus demi konten pergi ke pantai, berdiri di atas karang yang jauh sejauh mungkin supaya videonya estetik, ke bawah ombak. Banyak kan kasus itu. Baru kejadian 2 hari yang lalu ada seorang ibu dari Garut, nauzubillah, qadarullah, beliau wafat karena keseret ombak gara-gara mau motret di tengah karang. Saya bilang, sepenting itu ya konten sampai membahayakannya? Nah, konten itu yang like paling 100, 200 itu juga kalau ada. Tapi resikonya nyawa. Itulah krisis kita di Indonesia sekarang. Makanya ini perlu didengar juga oleh para ayah. Nanti yang udah merekam tolong di-tag lah sebanyak mungkin kalau laki. Apa yang perlu kita tahu, bahwa ternyata laki-laki yang paling baik di mata Allah itu adalah yang paling baik bagi keluarganya. Apa dalilnya kata Nabi? Khiyarukum khiyarukum li ahlikum wa ana khiyarukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik untuk keluarga kalian, dan aku yang paling baik untuk keluargaku di antara kalian. Di luar sana banyak CEO sukses, tapi dia adalah ayah yang gagal. Di luar sana bahkan banyak ustaz atau kiai yang sukses, tapi dia suami atau ayah yang gagal. Di luar sana banyak pengusaha yang sukses, pejabat yang sukses dalam karirnya, tapi dia adalah ayah dan suami yang gagal di rumahnya. Cuman nggak ada yang tahu, yang tahu cuma keluarganya. Makanya yang paling baik di antara kalian, kata Nabi, yang paling baik untuk keluarganya. Seberapa berarti kalian di antara keluarga kalian, wahai para laki-laki? Nah, cukup. Nah, itu konten buat cowoknya ya. Terus jawab pertanyaan tadi, gimana cara saya menyembuhkan luka itu, Ustaz? Jangan terburu-buru. Karena luka itu butuh waktu buat sembuh. Jangan terburu-buru. Karena kalau tergesa-gesa, terburu-buru nanti overdosis. Kayak luka gitu. Pengen cepat sembuh, kasus segala macam, malah makin komplikasi gitu kan? Atau sakit, pengen cepat sehat, minum obat lebih daripada yang disarankan dokter, malah jadi punya masalah baru nanti, ginjal apalah. Jangan terburu-buru. Memang luka itu butuh waktu, tapi konsisten, sabar dengan prosesnya. Mungkin dia baru sembuh nanti ketika punya pengganti ayah, yaitu suami. Ketika punya laki-laki lain di rumah selain suami, yaitu anak. Insya Allah itu bertahap akan lebih cepat sembuhnya. Kalau sekarang mungkin dia butuh waktu. Terus kalau lagi muncul pikiran kayak gitu, bangun tidur atau kebawa mimpi segala macam, gimana caranya? Tadi cari salah satu dari 4 hormon itu. Apakah serotonin, mood stabilizer? Apakah endorfin karena ngerasa luka ya? Jadi diobatin dengan hormon painkiller. Apakah dengan oksitosin, cari cinta dengan cara mencintai atau menghargai siapa yang mencintai kita, cukup dengan itu aja, fokus gitu. Jangan mengharapkan yang kita nggak punya, termasuk ayah mungkin. Ya sudah, yang mbak punya siapa? Ibu,
saudara, sahabat, ya udah hargai cinta yang ada aja. Jangan terlalu berharap dengan cinta yang tidak ada. Makanya tadi saya bilang jangan mengemis cinta, jangan terlalu memaksakan diri ke dalam circle yang kita nggak diterima atau orang yang nggak menerima kita karena belum sadar, walaupun dia orang dekat kita. Jadi coba kalau lagi kambuh, pilih satu dari 4 hormon tersebut, mudah-mudahan itu bisa sedikit menenangkan diri kita. Allahu a'lam. Sudah Ustaz. Sudah? Udah. Sudah dibaca Cok. Oke, kalau udah selesai berarti kita coba tutup dengan doa ya. Nggih. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memperkenankan segala hajat kita dan mengabulkan segala permintaan kita. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد عدد خلقك ولك الحمد زينة عرشك ولك الحمد مداد كلماتك ولك الحمد يا حبيبنا حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إليك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك حاكمنا نعوذ بعزتك أن تضلنا أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tuhan Allah, Engkaulah pencipta apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Engkau yang maha luas kekuasaanmu, meliputi apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Engkau maha tinggi ya Allah, Engkau maha besar, Engkau maha agung, Engkau maha kuasa dan bisa apa saja. Engkau yang menciptakan apa yang ada di langit dan di bumi. Engkau juga yang memelihara keduanya. Engkau merawatnya sendiri, Engkau mengurusnya sendiri. Engkau memberikan rezeki kepada setiap hamba-Mu, makhluk-Mu, ciptaan-Mu yang besar bahkan yang kecil yang tidak terlihat sekalipun. Semua Engkau urus sendiri ya Allah, karena Engkau maha kuasa atas segalanya. Semut, serangga, bakteri, virus, bahkan yang lebih kecil dari itu yang kami tidak mampu melihatnya, semuanya mendapatkan rezeki dari pengurusan-Mu yang sempurna ya Allah. Ikan-ikan di laut, ikan pemangsa yang besar, ikan yang kecil, bahkan ikan yang tidak terlihat, karang-karang, semua yang ada di dalam lautan,
Engkau pelihara mereka sendiri dan Engkau berikan rezeki mereka. Bintang, planet, galaksi, matahari, dan semua yang ada di langit, semua Engkau urus sendiri, semua beredar sesuai dengan peraturan-Mu ya Allah. Engkau Maha Kuasa mengatur segalanya, mengurus segalanya, memelihara segalanya sendiri. Maka kepada Engkau lah kami serahkan diri kami ya Allah. Kami yakin seyakin-yakinnya Engkau sangat mampu mengurus kami, mengatur kami, memelihara kami, menafkahi kami, memberikan segala kebutuhan kami. Engkau sangat mampu untuk itu ya Allah. Karena kami adalah manusia dan makhluk-Mu yang kecil sederhana. Ada di luar sana lebih banyak makhluk-makhluk-Mu yang lebih rumit dari kami, lebih kecil dari kami, atau lebih besar dari kami. Semua juga Engkau urus sendiri dengan sempurna. Apalagi cuma kami ya Allah. Kami tenang menyerahkan segala urusan kami kepada Engkau saja. Uruslah kami ya Allah. Uruslah rezeki kami, uruslah kesehatan kami, uruslah hati kami, uruslah perasaan dan jiwa kami. Jagalah perasaan kami ya Allah. Jagalah jiwa dan hati kami ya Allah dari luka yang disebabkan oleh orang-orang yang jahat, yang jahil yang ada di sekitar kami. Jagalah fisik kami dari luka yang mencelakai kami karena kebodohan kami. Jagalah rezeki kami dari masalah, dari kerugian, dari penipuan, dari kezaliman orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Uruslah kami ya Allah. Uruslah pekerjaan kami ya Allah. Uruslah hidup kami ya Allah. Uruslah keluarga kami ya Allah. Kami sedang jauh dari keluarga, tidak mampu merawat mereka, merawat anak-anak, mengurus anak-anak, membesarkan anak-anak, mendidik anak-anak. Kami tidak mampu merawat mereka dengan cara yang normal ya Allah, karena kami jauh. Kami bahkan tidak bisa menyentuh mereka, memandikan mereka ketika mereka pagi-pagi ini berangkat sekolah, memasakkan untuk mereka sarapan pagi, mengantar mereka ke sekolah, melepaskan mereka ke sekolah, menunggu mereka datang dari sekolah, mengajarkan mereka ngaji setelah maghrib, tidur bersama mereka, menjaga mereka dari nyamuk dan seterusnya. Kami tidak mampu melakukan semua itu sendiri ya Allah, karena kami jauh dari anak-anak kami. Maka kami titipkan mereka kepada Engkau ya Allah. Engkau lebih baik mengurus mereka daripada kami, daripada siapapun. Engkau lebih baik menafkahi mereka daripada kami, daripada siapapun. Engkau lebih baik menyayangi mereka daripada kami, bahkan daripada siapapun. Uruslah keluarga kami ya Allah, pasangan kami, anak-anak kami, orang tua kami, orang-orang yang kami sayang. Uruslah mereka, sayangi mereka, rawat mereka, nafkahi mereka, kasihanilah mereka lebih daripada yang mampu kami berikan kepada mereka ya Allah. Kami serahkan urusan mereka kepada Engkau ya Allah, dengan berbaik sangka kepadamu. Engkau Maha Penyayang dan Engkau Maha Kuasa ya Allah. Uruslah dunia kami. Kami adalah para pendatang di dunia ini, tidak tahu apa-apa tentang dunia. Kami sering melakukan hal-hal yang merugikan diri kami sendiri. Bimbing kami agar hidup kami di dunia ini tidak menjadi hidup yang sia-sia, tapi hidup yang bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal untuk perjalanan kelak kami ke akhirat. Ya Allah, uruslah akhirat kami, uruslah kematian kami dengan husnul khatimah. Aturlah alam kubur kami dengan lapang kubur dan surga jannah. Jadikanlah kubur kami seperti taman-taman surga. Aturlah perjalanan akhirat kami, pada mahsyar kami, hisab kami, syafaat kami, sirat kami. Mudahkan semuanya ya Allah dalam perjalanan panjang akhirat kami, sampai kami masuk ke surga yang Engkau sediakan ya Allah. Ya Rabbana, kepada Engkau satu-satunya kami serahkan dunia dan akhirat kami, diri dan keluarga kami, pekerjaan dan agama kami. Engkaulah yang mengurus segala sesuatu dengan sempurna. Urus kami, lindungi kami, pelihara kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.
Tes. Oke, sampai. Alhamdulillah atas kajian dan diakhiri dengan doa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bermanfaat bagi kita semuanya. Dan terima kasih Ustaz, terima kasih Umi, karena sesuai dengan perjanjian Umi hanya menjadi pendamping Ustaz. Salam aja sekitar I love you gitu boleh dong ya. Ayo dong kami rindu suaranya Umi. Sebentar 2 menit aja Umi. Ustaz boleh ya Ustaz ya? Suami yang mengizinkan boleh ya? I love you Umi. Sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. I love you. I love you too. Terima kasih luar biasa. Semuanya. Assalamualaikum, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan para pejuang Hong Kong yang luar biasa. Tadi itu sebenarnya aku ikut bersedih ya ketika misalnya Bunda Nuris ngomong alhamdulillah nih Ustadz mau datang gitu meskipun yang undang adalah baru gitu. Itu kayak bercanda ya mungkin ya. Cuman dalam hati aku kalian itu pahlawan, kalian itu berharga. Kalian itu dimuliakan oleh Allah. Jadi yes, kalau ada kata-kata yang merendahkan kita itu hanya kebohongan. Kalau ada ucapan-ucapan, pikiran-pikiran kita sendiri pun misalnya apa yang kamu pikirkan tentang hidupmu saya hancur, itu jangan dipercaya. Apa yang kamu pikirkan tentang fisikmu, aku jelek, kayaknya nggak ada yang suka sama aku, jangan dipercaya. Itu bohong, susah. Kalau kamu berpikir atau ini ya, apa yang kamu pikirkan tentang kehidupanmu, tentang amankah yang di sana? Teteh, mbak-mbak, sehatkah? Oke, semoga Allah sehatkan ya. Jadi apapun yang kamu dengarkan dari pikiran kamu sendiri, dari perasaan kamu sendiri, atau bahkan dari orang lain yang istilahnya merendahkan kita, menjatuhkan kita, menghancurkan kita, bikin kita putus asa, percayalah itu bohong. Itu semua waswas. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Itu datangnya dari mana gitu? Bisa punya opini serendah itu tentang diri kita yang sehebat itu, tentang perjuangan kita yang luar biasa sepanjang ini. Berapa puluh tahun Bunda Nuris berjuang di sini sayang? 22 tahun ini. 22 tahun. Kita kasih semangat buat Bunda Nuris ya. Ini ada yang lebih rekor di atasnya Bunda Nuris. Wah, insya Allah ya, ini kayak yang 22 tahun atau bahkan yang baru menginjakkan kaki di Hong Kong, percayalah. Walaqad karramna bani Adam ya. Kamu harus percaya dengan yang difirmankan Tuhan tentang diri kamu. Tuhanmu bilang apa? Kamu dicintai. Itu kamu harus percaya. Saya nggak ada yang cintai, nggak ada yang cinta aku nih. Sedangkan Tuhanmu sangat mencintai. Kayak emang ada yang perhatian sama kamu? Ya, itu pikiran yang bohong juga. Sejatinya Allah sangat-sangat perhatian sama kita. Jadi mungkin pesan aku ya, apapun yang kita dengar, yang kita rasakan, kalau itu menjatuhkan kita, bikin kita sedih, bikin kita patah hati, bikin kita berantakan, bikin kita worthless, nggak punya nilai ya, kayak kita nggak punya nilai, percayalah semua itu hanya bisikan setan.
entah itu setan dari pikiran kita sendiri atau setan-setan yang berwujud manusia di sekeliling kita yang terdekat pun maupun yang terjauh ya. Jadi walaupun karena Bani Adam, kita semua di sini sangat disayang, dicintai, dinantikan, dan percayalah ya, innallaha yuhibbul muhsinin, kamu selalu dicintai. Umi, aku garingnya, kok aku apa sih, kayak flat gitu, nggak ada rasa sama Tuhan. Saya sholat aja, saya ngaji aja, saya berangkat ke sini ya udah berangkat aja, flat, nggak ada rasa. Percayalah saat kamu nggak ada rasa, Tuhan punya rasa yang luar biasa buat kamu. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, mudah-mudahan kita bisa mengaji apa yang dinasihatkan Umi kepada kita, dan kita memang adalah pejuang nafkah, kita adalah wanita hebat, betul kan? Ya, mudah-mudahan sekali lagi kita semua seger waras dan kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat dan sukses. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ustaz, terima kasih Umi. Dan untuk selanjutnya kajiannya adalah untuk sesi siang. Mohon maaf mungkin dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, rasa cinta saya untuk meninggalkan tempat, kembali ke sesi siang. Jadi kalau yang ada yang punya tiketnya sesi pagi, apa-apa minggir mawon, jadi kita untuk yang sesi siang biarkan masuk, yang punya tiket tetap minggir mawon. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau selfie dah? Kebiasaan dia anak. Alhamdulillah Rabbil Alamin, acara sudah kami lewati bersama. Semoga kajian hari ini, ilmu yang kami dengar dari Ustaz dan anak kami beserta istri tercinta menambah bekal dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Ustaz dan Umi, terima kasih waktunya untuk kami semua. Kepada seluruh jamaah yang terhormat, tanpa mengurangi rasa hormat kami, saya selaku panitia dan mewakili seluruh panitia dan majelis zikir ilham, apabila kami bertutur kata dan tingkah laku kami kurang berkenan di hati panjenengan semua, saya mengucapkan mohon maaf lahir batin. Mari kita tutup acara dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak, aku punya tiket pagi sama siang itu nggak apa-apa, taruh sini barangnya. Sama nggak sama punya tiketnya ini siang. Tiketnya salim. Kepada seluruh jamaah dengan hormat, saya minta tolong Sini ya. saya minta tolong untuk barang bawaannya sebelum meninggalkan tempat diperhatikan, jangan ada yang ketinggalan. Terus mari kita keluar, dikarenakan ada 2 sesi. Yang sesi siang sudah pukul 1 lebih saya waktunya masuk. Tiketnya udah 2, tunggu di sini nggak apa-apa. Barangnya sama jaket dulu, tapi sama minggir ya nanti. Soalnya apa nanti pas sampai kurang barangnya sama tinggal. Nggak boleh ke situ. Sebentar, jangan tutup dulu, nanti pikirannya barangnya sama jaket. Oke? Dek, kau nambah plastik sampah. Ya, barangnya taruh situ, sama minggir dulu sayang. Dan ini nanti kalau udah ada yang duduk sama masuk. Sayang. Mbak, di sana kan udah ada yang balik lagi di oke, nggak oleh. Mbak Yanti, bajunya sama sepatu penduk Mbak. Ini sepatu. Warna apa? Sepatu nih kita lihat.